Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muda semuanya. Sudah siap untuk belajar pada hari Kamis ini? Oke, materi kita ya yang akan kita pelajari masih dalam subtema keempat, lebih tepatnya pembelajaran kelima. Mata pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran matematika. Silahkan buka bukunya halaman 103. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dari bilangan 11 sampai bilangan 20. Namun sebelum kalian belajar bagaimana cara mengurangkan bilangan ya, di sini terdapat dua contoh atau dua perbedaan antara benda yang bertambah dengan benda yang berkurang. Perhatikan contoh yang pertama. Adi mempunyai 2 permen. Nina memberi Adi 1 permen. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Mula-mula di sini Adi hanya punya 2 permen. Kemudian ditambahkan diberikan oleh kakak 1 permen lagi. Kira-kira dari cerita ini termasuk bertambah atau berkurang ya permen Adi? Betul, termasuk bertambah. Permen Adi menjadi bertambah. Ada 3 deh jadinya. Ada 1, 2, 3. Ini termasuk contoh benda yang bertambah. Kemudian, perhatikan contoh yang kedua. Kue di piring ada 5. Made dan Tony memakan 2 kue. Nah, jadi mula-mula di sini ada 5 kue di piring. Kemudian dimakan oleh Tony dan Adi sebanyak 2 kue. Jadi, kue yang tersisa di piring, sisa 3 deh kuenya. Nah, kira-kira ini termasuk bertambah atau berkurang ya? Betul, berkurang. Karena kuenya sudah dimakan, jadi kuenya menjadi lebih sedikit. Nah, yang kedua ini termasuk contoh benda yang berkurang. Jadi, dua contoh ini memiliki perbedaan ya. Yang pertama itu bendanya menjadi bertambah, kemudian yang kedua itu bendanya menjadi berkurang. Oke, selanjutnya lalu bagaimana cara melakukan pengurangan? Yang pertama, kita bisa mengurangkan bilangan dengan menggunakan gambar. Contohnya ya, sini ada soal cerita. Keluarga Nina sedang makan malam. Ibu Nina menyajikan 12 potong tempe. Tempe itu lalu dimakan 5 potong. Berapa sisa tempe sekarang? Nah, kalian harus benar-benar perhatikan dulu ya soal ceritanya. Terus kemudian kalian amati apakah soal cerita tersebut termasuk operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau dari cerita ini ya termasuk operasi hitung yang mana ya anak-anak? Betul, menggunakan operasi hitung pengurangan karena tempenya itu berkurang. Mula-mula ada 12, lalu karena dimakan 5 potong, jadi kita menghitung sisa tempe yang belum dimakan. Nah, karena di sini ada gambarnya ya, apabila ada gambarnya kita bisa mencoret bilangan pengurangannya. Nah, tadi di sini mula-mula ada 12 potong tempe. Lalu 5 potong tempenya dimakan, jadi berkurang 5. Nah, artinya ya yang termasuk bilangan pengurangannya ini, angka 5-nya ini adalah tempe yang kita coret. Jadi di sini awal-awal ada 12 tempe. Gitu. Kemudian karena 5 potong tempe itu dimakan, maka 5 tempe ini yang kita coret. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dimakan nih 5 tempe. Sekarang waktunya kita menghitung tempe yang masih ada. Tempe yang belum dimakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi, sisa tempe sekarang ada 7. Betul. Nah, kemudian kita juga dapat mengurangkan bilangan dengan menghitung mundur. Nah, apabila tidak ada gambarnya, ya kita bisa mengurangkan bilangan dengan cara menghitung mundur. Misalnya di sini bilangannya masih sama ya yang seperti yang tadi. 12 dikurang 5. Lalu bagaimana caranya? Cara menghitungnya kita mulai dari
bilangan 12. Karena di sini yang akan kita kurangkan yaitu adalah bilangan 12. Jadi kita menghitung dari angka 12. Hitunglah mundur sebanyak 5 satuan. Kenapa 5 satuan? Karena yang dikurangkan adalah angka 5. Oke, jadi kita akan menghitung mundur sebanyak 5 satuan dari 12. Dari 12 kita menghitung mundur sebelum 12 yaitu 11 ya. Ini sudah mundur 1 satuan. Kemudian mundur lagi 1 satuan jadi 10. Sudah 2 satuan ya yang kita hitung mundur. Kemudian hitung mundur lagi 3 satuan jadi 9. Kemudian hitung mundur lagi 4 satuan jadi 8. Oke, kemudian hitung mundur lagi jadi 5 satuan. Oke, artinya 12 dikurang 5 sama dengan, nah di sini berhentinya di angka berapa? Betul, di angka 7 ya, karena kita sudah menghitung sebanyak 5 satuan tadi. Dari 12, kalau kita hitung hitung mundur sebanyak 5 satuan, 5. Artinya 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada bendanya atau tidak ada gambarnya, kita bisa menghitung mundur sebanyak bilangan yang dikurangkan. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, kita kembali lagi kepada soal cerita yang ada di halaman 104. Setelah makan malam, tempe di meja tersisa 7. Keluarga Nina memakan 7 tempe. Nah, tadi kan tempenya itu tersisa 7. Kemudian keluarga Nina memakan lagi tempenya sebanyak 7. Sambil menonton televisi. Berapa sisa tempe sekarang? Nah, berapa ya sisa tempe sekarang ya? Kita bisa mencoret gambarnya sesuai dengan bilangan yang dikurangkan. Awalnya tempenya itu sisa 7, kemudian dimakan lagi 7. Berarti bilangan yang dikurangkan ini atau angka 7 ini kita coret tempenya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tempenya masih ada yang tersisa tidak ya? Tidak, tempenya itu sudah habis atau 0. Jadi yang tadi ada sisa 7, kemudian dimakan lagi sebanyak 7 tempe, sama dengan 0. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi tempe sekarang sudah habis deh. Yang awalnya itu ada 12, kemudian dimakan sebanyak 5 potong, 12 dikurang 5, sisa 7 ya. Ini sisanya jadi 7 tempe. Kemudian 7 tempe ini dimakan lagi bersama-sama sambil menonton TV. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, jadinya tempe sekarang sudah habis atau tidak ada sisa sama sekali di piring. Ya, seperti gambar ini deh. Sudah tidak ada lagi tempe yang tersisa. Oke, selanjutnya buka halaman 105. Coba tuliskan pengurangan sesuai gambar, lalu tuliskan hasilnya. Nah, bagaimana ini kita cara mengisinya? Cara mengisinya, di kotak yang pertama ini, kalian harus menghitung semua gambarnya. Ya, yang dicoret maupun tidak dicoret itu harus dihitung semuanya. Cupcake ini ada berapa ya semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, di kotak pertama ini kita isi banyak kue semuanya. Atau banyak cupcake semuanya, ada 15. Selanjutnya, ya, karena ini gambarnya dicoret, artinya menggunakan operasi hitung pengurangan atau dikurang. 15 dikurang berapa ya? Kotak yang kedua ini kita isi. Di kotak yang kedua berarti kita isi cupcake yang tercoret atau cupcake yang sudah dimakan. Ada berapa banyak cupcake yang dicoret?
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cupcake yang sudah dimakan. Nah, sekarang ya di kotak yang ketiga ini atau hasilnya ini tinggal kita hitung sisa cupcake yang belum dimakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 15 dikurang 6 sama dengan 9. Sisa cupcake-nya ada 9 buah. Oke, selanjutnya yang nomor 2 kalian bisa isi sendiri ya. Kalian hitung dulu semua donat-donatnya, kemudian nanti dikurangkan dengan donat yang dicoret. Baru nanti donat yang tidak dicoret ini adalah hasil sisa donatnya. Nanti tinggal kalian isi sendiri ya yang kedua. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang menyusun kosakata yang berkaitan dengan kegiatan pada malam hari. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang gambar berseri. Gambar berseri itu disusun berurutan sesuai cerita dan waktunya. Jadi, gambar berseri itu pasti ceritanya itu beraturan atau berurutan. Waktunya juga berurutan. Bagaimana contohnya? Perhatikan buku kalian halaman 105. Nah, di sini ada gambar ya, gambar yang sudah berurutan cerita dan waktunya. Gambar yang pertama, Nina membantu menyiapkan makan malam bersama ibu. Setelah itu, yang kedua, setelah semua makanannya disiapkan di meja, barulah Nina mencuci tangan sebelum makan. Nah, karena sudah mencuci tangan, ya, artinya Nina sudah siap untuk makan malam bersama keluarga. Jadi, kalau kita melihat gambar ini, ya, gambarnya kalau sudah berurutan, waktunya, berurutan ceritanya, berarti gambar tersebut sudah dapat kita buat menjadi rangkaian cerita. Nah, dari gambar ini, dari gambar ke-1, kedua, sama ketiga, karena gambarnya sudah berurutan dan sudah sesuai dengan waktunya, maka kita bisa membuat sebuah cerita dari ketiga gambar ini. Seperti itu. Jadi, ini adalah termasuk contoh gambar berseri atau gambar yang memiliki kelanjutan ya, sesuai dengan urutan cerita dan urutan waktu. Jadi itu adalah salah satu contoh gambar berseri. Selain gambar ini, yang termasuk contoh gambar berseri itu adalah komik. Siapa di sini yang pernah membaca komik? Nah, di komik itu kan terdapat banyak gambar ya. Dari gambar-gambar tersebut juga ceritanya itu berurutan gitu. Jadi kalau kita melihat gambar yang pertama, kemudian lihat gambar yang kedua, gambar yang ketiga, nah itu artinya ceritanya nyambung gitu antara gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Itulah yang disebut dengan gambar berseri. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan dan menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya, anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.